Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Meyindra dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 2002108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi peserta didik. Pengertian administrasi peserta didik itu sendiri yaitu administrasi merupakan suatu usaha untuk membantu, melayani dan mengarahkan dan serta mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan administrasi secara luas yaitu suatu proses yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam suatu organisasi guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik adalah orang yang sedang belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses pengurusan atau layanan peserta didik di sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan murid sampai kepada murid menamatkan pendidikannya. B. Proses administrasi peserta didik, yaitu satu, kegiatan awal tahun pembelajaran. Pada kegiatan awal tahun pembelajaran ini yang dilakukan oleh setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Yang kedua yaitu kegiatan selama tahun pelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada selama tahun pelajaran tersebut adalah satu, masa orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada orientasi murid baru tersebut adalah satu, perkenalan, dua, pengenalan tentang tata tertib sekolah, yang tiga, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Yang kedua yaitu peraturan kehadiran murid. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah tanda keikutsertaan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu promosi dan mutasi. Promosi merupakan perpindahan siswa dari satu kelas ke kelas yang lain atau kelas yang lebih tinggi yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan mutasi adalah proses perpindahan siswa dari sekolah ke sekolah yang lain karena alasan tertentu. Yang keempat yaitu tata tertib sekolah, merupakan suatu alat untuk melatih kedisiplinan siswa. Yang kelima yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran merupakan suatu bentuk imbalan yang menyenangkan yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya atas usaha yang telah dicapainya. Sedangkan hukuman adalah suatu bentuk imbalan yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yang telah melanggar peraturan sekolah. Yang ketiga, akhir tahun pembelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan pada akhir tahun pembelajaran yaitu pelaksanaan ujian nasional dan pelaksanaan ujian akhir semester. C. Jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, yaitu instrumen-instrumen tersebut terdiri dari yang pertama yaitu buku induk. Buku induk disebut sebagai buku pokok karena di dalamnya memuat informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua yaitu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga yaitu buku keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa selama belajar di sekolah. Yang kelima yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan oleh sekolah, misalnya seperti fotokopi STTB, akte kelahiran, dan surat keterangan pindah, dan lain-lain sebagainya. D. Peran guru dalam administrasi peserta didik.
Adapun peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu satu, guru berperan sebagai penerimaan murid baru. Yang kedua yaitu guru berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan sekolahnya. Yang ketiga yaitu mencatat setiap kehadiran siswa secara kontinu dan teliti. Yang keempat yaitu menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Yang kelima yaitu menciptakan kedisiplinan sekolah atau kelas yang baik. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.